Salve Bapak Mama, orang muda dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi bersama saya Romo Yalo di channel Cahaya Hati Kristiani. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Tentu kita sudah melihat tadi satu video tentang bagaimana Yesus memanggul salib. Tapi Romo beberapa kali diminta tanggapan video tadi, meskipun sudah lama sejak masa Prapaskah. Tapi video itu mengandung sesuatu yang salah karena sebuah ibadah yang sudah dianggap sebagai lelucon dan apa yang dibuat sudah keluar dari ajaran gereja sendiri. Dalam video itu, seorang bapak memberi minuman keras kepada Yesus yang sedang memanggul salib di dalam jalan salib itu. Yesus menerimanya lalu meminum. Tentu sebagai orang Kristiani, teristimewa sebagai orang Katolik, Yesus itu perbuatan yang salah. Romo kurang menerimanya. Devosi jalan salib memang telah berakar lama dalam gereja Katolik, yang diawali dengan tradisi para peziarah yang mengunjungi Yerusalem. Sejak abad keempat, zaman Kaisar Konstantin, para peziarah telah mempunyai tradisi untuk berdoa merenungkan sengsara Yesus melalui jalan salib sekarang yang kita kenal Via Dolorosa. Walaupun pada masa itu belum disebut demikian. Bapak Mama, saudara-saudari, adik-adik terkasih, jalan salib yang kita kenal sebagai Via Dolorosa atau jalan penderitaan itu merujuk pada penggambaran masa-masa terakhir penderitaan Yesus. Dan devosi yang kita peringati itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan dan tahu bagaimana dia mengalami begitu banyak penderitaan atau kesengsaraan. Tradisi yang suci itu sebagai devosi yang diadakan di gereja dimulai oleh Santo Fransiskus Assisi dan menyebar ke seluruh gereja Katolik Roma pada abad pertengahan. Hal ini tentu kurang diperingati oleh gereja-gereja Anglikan, Lutheran, dan denominasi lainnya. Devosi ini bisa dilakukan kapan saja, tapi paling umum dilakukan pada masa Prapaskah, teristimewa juga pada hari Jumat Agung, di mana ada inisiatif dari umat untuk membuat tablo atau jalan salib hidup. Sejarah jalan salib dimulai pada abad ke-14 itu diperkenalkan oleh para biarawan dari Ordo Fransiskan. Lebih-lebih sejak Santo Fransiskus Assisi mengalami stigmata. Pada awalnya jalan salib tidak ada perhentian-perhentian seperti sekarang. Rute yang ditempuh dalam rangka jalan salib berubah dari waktu ke waktu. Malahan, masing-masing kelompok umat menawarkan sejumlah perhentian berbeda-beda dan menetapkannya pada lokasi yang berbeda pula. Sampai pada abad ke-18, Paus Clemens ke-12 menetapkan jumlah dan lokasi perhentian jalan salib secara definitif yang kita pakai sampai sekarang ini. Ibadah jalan salib itu juga kini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tempat-tempat peziarah Katolik, misalnya di Gua Maria, di gereja, atau tempat-tempat suci lainnya. Ada 14 perhentian yang dipakai yang sudah ditetapkan Paus Clemens ke-12 yang dipakai sampai sekarang itu, yakni Yesus dijatuhi hukuman mati, Yesus memanggul salib, Yesus jatuh untuk pertama kalinya, Yesus berjumpa dengan ibunya, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene, wajah Yesus diusap oleh Veronica, Yesus jatuh untuk kedua kalinya, Yesus menghibur perempuan-perempuan Yerusalem yang menangisinya, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya, pakaian Yesus ditanggalkan, Yesus disalibkan, Yesus wafat di kayu salib, Yesus diturunkan dari salib, dan Yesus dimakamkan. Tentu devosi yang sakral ini atau ibadah yang sangat suci dan sakral ini harus tetap terjaga oleh kita orang-orang Kristiani, teristimewa orang-orang Katolik. Mari saya mengajak kita semua, Bapak Mama, adik-adik, saudara-saudari yang terkasih, kita melihat sebuah ibadah, devosi, prosesi atau novena sebagai sesuatu yang suci, bukan sebagai sesuatu yang lelucon atau dianggap biasa saja dan dibuat-buat. Romo takut saja besok-besok, mungkin saja di tahun-tahun mendatang, orang tidak melihat jalan salib ini sebagai sesuatu yang suci. Akhirnya mereka membuatnya sesuka hati. Sekarang saja orang sudah bisa membuat sesuatu yang di luar nalar dengan memberi minuman keras kepada Yesus. Bisa juga mereka akhirnya bisa menghina Yesus dan lain sebagainya di kemudian hari. Padahal Romo tahu ketika Romo masih kecil, tabel atau jalan salib itu sangat dihormati
terjadi oleh umat Katolik. Bahkan ada orang yang menangis ketika melihat Yesus dicambuk, disiksa, dan disalibkan. Pada saat Jumat Agung itu, mereka merasakan bagaimana Yesus menderita dan bagaimana mereka terus dekat. Mari Bapak Mama Saudara-saudari, sekali lagi kita melihat ibadah, devosi, prosesi dan novena itu sebagai sesuatu yang suci yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Salve, Tuhan Yesus memberkati.